Melanjutkan part sebelumnya, yang dimana berkat kerjasama Levi bersama Kaiser, akhirnya Josephine berhasil dikalahkan. Akan tetapi Kaiser menyadari kalau semuanya belum berakhir, dan meminta Levi untuk waspada, dan benar saja beberapa tembakan sihir berhasil mengenai Levi. Ternyata serangan itu berasal dari Josephine. Meskipun telah kehilangan kepalanya, namun Josephine masih berdiri tegak. Levi yang melihatnya bergumam, "Sial, meski sudah memenggal kepalanya, dia masih bisa bergerak. Aku seharusnya menyadari karena batas nyawaku yang didapat tidak bertambah sama sekali." Dan tiba-tiba saja sebuah tangan muncul dari dalam tubuh Josephine. Secara perlahan wujud asli Josephine mulai keluar dan menampakkan dirinya. Jelas Levi begitu terkejut dan bertanya apakah itu wujud asli Josephine. Terlihat wujud asli Josephine menyerupai Lamia atau manusia setengah ular. Lalu Josephine mengatakan, "Makhluk menyebalkan. Aku sudah cukup gigih mencoba menelan negeri ini secara keseluruhan. Tapi mau bagaimana lagi, rencana awal telah berubah, tapi menelan kalian semua lebih mudah bagiku," ucap Josephine. Lalu Sin berpindah di luar istana. Terlihat beberapa penjaga berlarian untuk memeriksa keadaan istana, namun tiba-tiba saja seseorang menendang wajah penjaga itu. Rupanya dia adalah si pemimpin dari pasukan tentara bayaran. Jelas para penjaga begitu heran mengapa mereka semua ada di sini. Dan ternyata orang yang membawa mereka adalah Serir. Lalu si pemimpin mengatakan, "Para bangsawan di antara para bangsawan telah memanggil kami ke sini. Jangan khawatir, kami tidak akan membunuh kalian. Kami akan membuat kalian pingsan saja." Lalu pria itu memberitahu kalau dia sudah mengikuti instruksi dari Serir dan apakah dia akan diberi hadiah. Serir yang mendengarnya menjawab kalau mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Lalu Emma bertanya mengapa Serir menyerahkan masalah ini kepada orang-orang rendahan itu. Lalu Serir menjawab kalau dia sangat mengerti dengan apa yang diucapkan Emma, namun ia juga menyadari orang-orang itu selalu berdebat tentang kekuasaan, dan setiap harinya orang-orang selalu menderita, dan untuk sekarang yang terpenting baginya adalah bagaimana caranya dia mengambil sebuah keputusan. Lalu tiba-tiba saja seseorang datang di tengah-tengah pertempuran, ia juga meminta agar mereka tidak saling menyakiti. Serir begitu kaget karena orang itu adalah kakaknya, atau sang pangeran. Melihat Serir ada di sana, sang pangeran langsung datang menghampirinya. Tentu saja Serir bertanya apakah orang di depannya benar-benar kakaknya. Lalu sang pangeran menjawab kalau Serir tidak usah khawatir karena saat di dalam penjara dia masih dalam pengaruh Josephine, dan sekarang dia sudah sepenuhnya tersadar. Lalu sang pangeran meminta mereka semua untuk masuk ke dalam istana secara bersama-sama. Ia juga memberitahu kalau tentara bayaran yang dikirim Serir sedang bertarung melawan Josephine. Jelas mereka berdua sangat terkejut karena mereka tahu kalau itu adalah Levi. Tentu saja Emma begitu terkejut karena Levi mampu bertahan menghadapi Josephine. Sedangkan Serir ia meminta kakaknya untuk sesegera mungkin membantu Levi mengalahkan Josephine. Lalu Sin kembali ke pertarungan Levi, terlihat Josephine tengah mengangkat ekornya tinggi-tinggi. Dan langsung menyerang Levi, tapi Levi masih bisa menghindarinya. Akan tetapi sebuah lingkaran sihir milik Josephine kembali aktif, dan berhasil melukai kaki Levi. Namun ternyata lingkaran sihir itu bukan hanya satu, ada banyak sekali lingkaran sihir di sana. Seketika lingkaran sihir itu mulai menembak, dan membuat ledakan yang sangat besar. Akan tetapi Kaiser berhasil datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Levi. Lalu Josephine mengatakan, "Kau pikir akan bertahan berapa lama dengan perisai kecil itu? Kalian hanyalah hama. Sekarang waktunya untuk mengakhiri ini." Terlihat Josephine mulai melilit pertahanan Kaiser. Dalam situasi ini Kaiser mengatakan, "Sepertinya beresiko untuk menahannya lebih lama lagi. Sekarang jarak kita semakin dekat, kita memiliki peluang untuk melakukan serangan balik di sisi ini. Saat aku melepaskan perisai, jika kau melancarkan serangan, itu bisa memberikan pukulan yang signifikan. Tapi, ironisnya kondisimu sepertinya tidak bagus." Levi yang mendengar itu menjawab, "Apa terlihat begitu?" Dan ternyata karena Levi keseringan menggunakan kekuatan penyembuhan Marcella, secara perlahan waktu kehidupannya mulai terkikis. "Sial, aku sudah menghabiskan banyak waktu untuk pemulihan. Jika kita terus bertarung seperti ini, aku bisa menghabiskan seluruh batas nyawaku." Levi langsung melesat maju menyerang Josephine. Akan tetapi serangan itu hanya menggores pipi Josephine. Levi langsung memutar tubuhnya, dan terlihat sisa waktu Levi hanya 48 menit. Hanya tinggal beberapa menit saja, tidak ada yang tersisa untuk mundur. Serangan ini akan mengakhirinya. Terlihat Levi telah siap melakukan serangan terakhirnya. Lalu Sin berpindah,
Di atas gedung perpustakaan Sang Naga memperhatikan pertarungan Levi di sana. Lalu ia mengatakan, kabut yang menyelimuti Ksatria telah menghilang. Sepertinya sihir Josephine sudah melemah. Sebagian mantra yang sudah dipersiapkan sepertinya sudah digunakan. Dengan waktu yang cukup lama, saatnya meminjam bahasa dunia itu. Sudah waktunya untuk acara inti. Lalu Sin kembali ke pertarungan Levi. Terlihat Levi dan Kaiser langsung berlari ke arah Josephine. Josephine yang melihatnya bergumam. Satu sisi bahkan tidak menerima kerusakan dari serangan biasa. Sementara sisi lain menyembuhkan luka dengan kekuatan dewa sesuai dengan prinsip kesatria. Sial, aku sudah menggunakan semua sihir yang kupasang di istana. Sebenarnya itu dipasang untuk menangkap orang itu. Lalu Josephine teringat kalau Sherir dan yang lainnya ada di sini. Lalu ia mulai tersenyum menyeringai. Josephine mulai mengeluarkan sihirnya kembali, dan menembakkannya ke arah Levi. Tapi dengan mudah Kaiser mampu menahannya. Lalu Kaiser menyadari kalau kekuatan sihir Josephine mulai melemah. Dengan kata lain Josephine telah kelelahan, akan tetapi Levi merasakan sesuatu yang aneh. Dan benar saja Josephine telah menghilang dari sana. Jelas Levi dan Kaiser langsung bergegas mencari keberadaan Josephine, karena mereka tidak ingin kesempatan ini terbuang sia-sia. Akan tetapi tiba-tiba saja si kesatria bayaran telah berada di sana dan bersiap menyerang Levi. Kaiser yang melihatnya tidak tinggal diam. Dia langsung menghajar pria itu dengan perisainya. Lalu mereka berdua menatap ke arah prajurit itu datang. Seperti yang kucurigai, aku memiliki kekuatan untuk mengontrol pikiran orang yang berada di dalam istana. Apa kalian terkejut? Beberapa saat yang lalu, aku dirugikan dalam pertarungan. Sekarang mari bertukar peran dan bertarung. Dan rupanya Josephine telah mengendalikan semua orang yang berada di area kekuasaannya. Josephine langsung memerintahkan semua orang untuk menghabisi Levi dan Kaiser. Jelas Levi begitu panik dengan situasinya saat ini. Namun ia menyadari kalau dia bisa mendapatkan peluang di situasi ini. Ternyata Levi bisa melihat poin setiap orang yang berada di sana untuk menambah waktu kehidupannya. Itu pun jika Levi membunuh mereka semua. Meski jika aku mengatur batas minimumnya menjadi 20 jam per orang, aku bisa mengamankan setidaknya 100 jam. Normalnya, prinsipku adalah tanpa ampun. Menyerang jatuh orang yang ingin membunuhku. Tapi orang-orang ini bergerak di luar keinginanku. Terlihat dari arah belakang Emma, Josephine telah bersiap dengan sihirnya. Jelas Levi langsung memberitahu Kaiser kalau Josephine berniat melibatkan semua orang untuk membunuh mereka. Tentu saja Kaiser tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Ia langsung berlari ke depan dan menahan serangan Josephine. Namun sangat disayangkan beberapa kesatria berhasil menusuk Kaiser. Kaiser langsung memukul pingsan orang-orang itu. Seketika ia langsung memuntahkan banyak sekali cairan merah. Kaiser langsung terduduk lemas setelah terkena beberapa tikaman. Jelas Levi semakin panik dengan situasinya sekarang. Karena ia merasa kalau sebentar lagi ia akan terseret oleh sihir Josephine. Josephine mulai tertawa lepas melihat Levi sudah tidak berdaya. Akan tetapi tiba-tiba saja Josephine gemetar hebat. Terlihat wajah Josephine begitu ketakutan setelah melihat seseorang di sana. Rupanya di atas menara terlihat siluet seseorang di sana, dan rupanya dia adalah Sang Naga. Sang Naga langsung mengaktifkan skill miliknya yang bernama Dragon Fear, yang dimana kekuatan ini menanamkan ketakutan pada entitas tingkat rendah. Dan terlihat beberapa orang langsung terjatuh setelah menerima kekuatan Sang Naga. Josephine yang marah mengatakan, "Dasar pengecut, kau bersembunyi di dalam bayangan, menunggu momen ini untuk menunjukkan wujudmu. Datang kembali dengan cara ini, kau menghilangkan kabut yang menyelimuti seluruh kota. Jebakan yang kupasang untukmu, kau berdiri di sana sementara dia mengambil semuanya ke dalam tubuhnya." Lalu Sang Naga menjawab, "Apa hubungannya dengan ini? Kau tidak pernah berniat untuk bertarung dengan adil. Dan, Levi dan aku telah membuat kesepakatan atas nyawamu." Dan terlihat Levi telah bersiap dengan petir kroidnya. Seketika sebuah ledakan pun terjadi. Levi mulai memuntahkan cairan merah di mulutnya. Dan terlihat juga Levi hanya berhasil memotong sedikit bahu Josephine. Lalu Josephine mulai tertawa sambil mengatakan, "Betapa mengecewakannya ini. Setelah semua yang kau lalui, pada akhirnya seperti ini. Meski kau menggunakan banyak kekuatan suci, kau hanyalah seorang manusia." Levi mulai tersenyum sambil mengalirkan kekuatan kroidnya. "Tidak, pedangnya belum sepenuhnya tembus. Aku dengan sengaja menghentikannya dulu." Terlihat kekuatan Levi semakin lama semakin menguat. Jelas Josephine begitu panik melihatnya. Lalu tak lama sebuah ledakan yang begitu dahsyat pun terjadi. Levi langsung terlempar setelah ledakan itu terjadi, bahkan tubuhnya beberapa kali membentur tanah dengan sangat keras. Setelahnya Levi hanya bisa terbaring lemas. Sudah berakhir, menusuk dan meledakkan pedangku ke dalam tubuhnya. Seharusnya dia tidak akan selamat. Sial, apakah aku melakukannya terlalu dekat?
kerusakan di sisiku besar juga. Akan tetapi Levi begitu terkejut karena jam waktu miliknya tidak bertambah sama sekali. Dan ternyata Josephine masih hidup meski sebagian tubuhnya telah hancur. Josephine yang begitu marah langsung mengalirkan semua kekuatan sihirnya. Akan tetapi secara mengejutkan Sheryl langsung datang untuk menyelamatkan Levi. Terlihat juga sebagian tubuh Sheryl lenyap termakan sihir Josephine. Levi begitu terkejut melihat Sheryl mengorbankan tubuhnya untuk melindunginya. Dengan panik Levi terus memanggil Sheryl. Dengan nada lemas Sheryl mengatakan, "Levi, apa kau berhasil menghindar? Syukurlah, meski aku begitu lemah, tapi aku senang bisa membantumu." Lalu tiba-tiba saja Levi teringat kembali dengan rekannya yang pernah melakukan hal yang sama di masa lalu. Dengan tangan gemetar Levi mulai mengambil senjatanya. "Aku merasa jijik dengan dunia ini. Aku telah melihat banyak sekali manusia yang mengincar nyawaku. Di sisi lain, orang-orang yang mencoba melindungiku hanya sedikit, dan aku baru saja kehilangan salah satunya." Dan sambil mengingat kembali beberapa masa tersulitku, ngomong-ngomong, hanya inilah pilihanku yang tersisa. Meskipun aku mati hari ini, aku harus membunuh dia. Dan terlihat kemarahan di hati Levi sudah tidak terbendung. Namun tiba-tiba saja notifikasi muncul. "Anda telah dipanggil ke wilayah Dewa Perang." Dalam sekejap Levi langsung berpindah ke dunia lain. Dan terlihat sang Dewa Perang telah menyambut. "Bagus sekali Levi, kau tidak kehilangan semangat meski di hadapan kematian." Itu benar-benar sikap seorang kesatria sejati. Dengan tatapan yang begitu marah Levi mulai bertanya, "Kau tidak akan memanggil tanpa alasan di situasi seperti ini kan? Apa kau ingin menawarkan untuk meminjamkan kekuatanmu padaku?" Lalu Dewa Raum menjawab, "Tentu saja, akan kupinjamkan kekuatanku padamu. Hanya jika kau membayar minimal 1000 jam seumur hidupmu." Oke cuy, sampai di sini dulu, ceritanya makin seru aja. Tapi sangat disayangkan di pertarungan ini Sheryl menjadi korban karena ulah si nenek sihir. Mimin sedih di part ini Sheryl harus mati. Tapi Mimin masih berharap kalau Levi bisa menyembuhkan Sheryl. Walaupun Mimin tahu kalau kemungkinannya sangat kecil. Karena di part sebelumnya Levi pernah bilang kalau dia memang bisa mengembalikan orang yang berada di ambang kematian. Yang berarti kemungkinan sangat kecil jika Levi bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ya kita tunggu aja di chapter selanjutnya. Oh iya, seperti biasa Mimin gak pernah lupa buat berterima kasih kepada kalian semua yang selalu support Mimin. Mimin doakan agar kalian dan keluarga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke Mimin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.